Halo teman-teman, balik lagi sama kita, sama aku Fen. Aku Gloria. Hari ini kita mau mukbang bareng lagi, yaitu kita sudah menyediakan nasi padang. Nasi Padang, yeay. Yeay, tapi lauknya kita beda ya guys. Kalau aku ikan, terus kalau Aku Ci kikil. kikil. Terus juga kita nyediain kerupuk guys, supaya kerupuk ini kayaknya nggak ketinggalan ya Ci. Harus ada. Harus ada. Terus kita juga nyediain teh bunga telang lagi guys. Masih ada ya guys. Oke, jadi sebelum makan kita berdoa dulu ya, Fen. Oke, yuk Berdoa mulai. Amin. amin. Makan Makan bareng yuk. Kikilnya kayak gini. Siapa yang suka kikil? Aku sih tim Wow. kikil. Oh ya, Fen lebih sehat. Ikan. Ikan. Ya sebenarnya aku juga suka kikil juga sih. Oh itu? Heeh. Terus apa namanya, kalau kayak biasanya kalau nasi padang itu lebih milih rendang, kalau enggak telur sih biasanya Ci. Oh, iya sih, karena nggak banyak juga yang ini kan suka favorit kikil tuh nggak terlalu banyak kok. Heeh. Tuh. Kalau kikil suka, tapi yang enggak, maksudnya enggak gede gitu C. Oh, Tapi yang nggak ada yang- tulangnya yang- kali ya? maksudnya Yang udah- tinggal makan kok gitu toh? Itu masih mendingan sih. Iya. Terus juga hari ini aku pilih ikan guys, karena kok kayaknya pengen ikan ya. Ya udah aku pilihnya ikan aja deh daripada rendang atau telur. Sebenarnya kalau telur enak ya Ci, kalau di nasi padang itu. Ya, menu yang terkenal sih. Cuma aku nggak pernah selama hidupku beli telur di nasi padang. Tapi banyak banget yang suka. Nah, kali ini guys, ngomong-ngomong tentang suka nggak suka, pernah nggak kalian tuh merasa kalian tuh beda dari orang lain? Kamu pernah nggak, Fen? Merasa kayak, kok aku tuh lain dari orang lain ya? Pernah nggak merasa gitu? Pernah sih. Aku pernah guys. Ya nggak tahu ya kalau kalau kalian pernah nggak ya guys. Aku pernah sih Ci, tapi kalau Cici gimana? Maksudnya Kayak apa gitu tuh maksudnya? kayak apa gitu? Kalau aku, jujur aku pernah. Udah bertahun-tahun yang lalu, aku tuh ngerasa kayak, ini tak pendem bertahun-tahun ya. Aku nggak ngomong ke orang karena aku takut dianggap aneh kayak gitu loh. Jadi aku ngerasa aku tuh beda sama orang lain dalam hal kayak gini nih. Misalnya temen-temenku dulu kan aku tinggal di Surabaya. Fen juga sih. Dulu kan aku tinggal di Surabaya. Terus tempat kerjaku tuh misalnya semua waktu zaman-zaman pakai itu loh, Fen. Ingat nggak BlackBerry baru masuk ke Indo? Bener. Itu semua teman-temanku tuh ganti BlackBerry kayak gitu loh. Semua orang yang kenal tuh 90% ganti BlackBerry. Waktu itu aku ingat aku masih pakai Nokia. Aku tuh nggak kepingin ganti gitu loh. Karena males kan kalau ganti handphone. Padahal sama teman-temanku itu ganti BlackBerry. Kalau ditanya mampu ganti nggak, maksudnya secara finansial aku mampu ganti nggak, aku mampu kayak gitu loh. Aku bisa beli BlackBerry, tapi waktu itu aku nggak sampai sekarang pun aku nggak menyesali keputusanku ya. Jadi kayak aku semua udah pakai BlackBerry, kayak tuker-tukeran pin BB gitu kan. Bahkan tukang parkir di kantorku yang kantor pusat yang Jakarta itu juga pakai BB gitu loh. Dan aku bertahan dengan Nokia aku masih ingat Nokia E72. Pokoknya aku bertahan banget sampai aku ganti tuh gara-gara Nokia aku tuh rusak gitu loh. Nah kayak gitu sih, Fen, aku tuh ngerasa beda kok. Teman-temanku tuh kayak bela-belain banget, sampai ada yang nyicil loh. Jangan salah, teman-teman. Masa sampai nyicil gitu loh. Mereka bela-belain. Belain ya. Karena ngikutin tren dan pakai BB kayak gitu. Itu dulu ya, itu contoh. Nah, itu aku merasa kok aku nggak ada keinginan untuk ganti kayak mereka. Padahal mereka tuh semua ganti BB. Aku ngerasa bedanya tuh kayak gitu loh, Fen. Kayak gitu. Terus kayak misalnya teman-temanku waktu itu kan masih awal-awal 20 tahun kan. Awal-awal 20 tahunan itu kayak suka ada yang dugem, terus ada yang nongkrong di luar kayak ngemol-ngemol. Nah, itu aku nggak suka gitu loh. Kalau perlu iya, tapi kalau enggak juga ngapain ya?
Karena aku ngerasa, aku ini kenapa ya? Aku sempet bertanya gitu ke diriku ya. Aku ini kenapa ya? Maksudnya aku nggak tahu. Itu contoh kecil ya. Masih banyak sebenarnya yang aku ngerasa kayak, kok aku gitu ya? Kok aku nggak sama kayak mereka kayak gitu loh? Kok aku nggak sama kayak kebanyakan dari mereka? Aku ngerasa kayak gitu sih, Fon. Terus, tapi akhirnya lama-lama aku beruntung sih. Dulu kan aku kerja di training company, jadi setelah bertahun-tahun aku merasa aku tuh kok beda dari orang lain. Ternyata aku menemukan, oh, aku tuh termasuk orang introvert, makanya kecenderunganku seperti itu kayak gitu loh. Terus kayak misalnya makeup juga gitu kan. Zaman dulu tuh semua orang tuh, teman-temanku kayak lomba-lomba makeup kayak gitu. Terus kalau ketemu pasti ada sesi yang kayak mereka tuh bahas makeup, kamu gimana, terus saling kasih masukan. Itu aku tuh nggak apa ya, aku nggak tahu sih maksudnya kenapa sih. Ya aku nggak masalah dengan orang pakai makeup, tapi waktu itu aku ya sampai sekarang sih kayak bingung, ya kenapa ya kita harus pakai makeup kayak gitu loh. Tuh, tapi aku nggak anti makeup ya, aku tetap kayak lipstick pasti punya lah yang standar, aku punya lah, foundation aku punya, bedak aku punya. Tapi kayak kalau sudah maskara kayak gitu-gitu, terus apa, eyeliner, terus bulu mata apa gitu, nggak ini sih. Nggak, dulu nggak seneng gitu ya, Ci? Nggak, sampai sekarang pun bukan nggak senang ya, nggak pakai, maksudnya belum merasa kayak butuh gitu loh. Butuh, padahal kulitku juga nggak sempurna ya gengs, juga nggak apa, nggak flawless gitu juga enggak, ya tetap ini kok sunscreen apa gitu ya pasti masih pakai kok demi kesehatan gitu. Itu aku sih, Van. Kalau dari kamu ngerasa bedanya tuh di mana? Kalau aku sih ngerasa bedanya dulu tuh gini, Ci, apa? Mungkin lebih ke kayak kekuranganku ya. Jadi aku merasa itu gini, sampai sekarang pun ya juga masih sih, maksudnya bukan kayak kalau sekarang nggak kepikiran, tapi kalau dulu itu aku merasa bedanya tuh gini, kok suaraku tuh gini banget ya kayak gitu loh, Ci. Jadi aku merasa kayak suaraku tuh Ngebas kecil gitu. kayak gitu, nggak tahu kayak kalau aku merasa waktu ngomong gitu loh guys, itu kayak udah bersemangat gitu loh, C. Tapi ketika aku dengerin suaraku sendiri itu kayak apa ya, kok kayaknya kalem banget gitu loh. Terus sampai mungkin kalau pernah sih ada satu teman itu, dia itu bilang gini, aku tuh kalau dengar suaramu tuh sampai ngantuk gitu loh. Itu sampai segitunya. Jadi ya makanya aku nggak ngerti ya guys. Tapi ketika terus juga waktu itu temanku yang bilang kayak gitu tuh minta aku buat ngerekam suaraku sendiri gitu loh, C. Supaya aku denger suaraku kayak gimana. Nah, kadang ya itu sih aku ngerasa bedanya tuh kayak gitu loh, C. Loh, kok suaraku beda ya kayak gitu loh. Maksudnya yang lain itu bisa suaranya mungkin lebih kalem tapi mungkin jelas kayak gitu ya. Tapi kalau suaraku tuh kadang udah kalem nggak jelas gitu loh, C. Kayak gitu sih aku rasanya kayak gitu, kayak ya itu sih. Terus apa ya itulah, tapi ya akhirnya kalau dulu tuh sempat kepikiran gitu loh, C. Maksudnya duh suaraku nih kok kayak gini gitu kan. Terus habis itu kalau sekarang ya kayak masa bodoh lah kayak gitu loh. Terus waktu aku lihat-lihat di YouTube gitu kan, ternyata suaranya kita itu maksudnya kayak suaraku kayak gini ya, itu ternyata bisa kayak di upgrade gitu loh, Iya, kayak latihan intonasi kayak gitu kan, terus latihan ngomong kayak gitu ternyata bisa kayak gitu loh, C. Nah itu sih dulu aku ngerasa itunya kok bedanya, kok suaraku kayak gitu. Tapi ya awalnya nggak sadar, cuman waktu ketika ada temen yang ngomong kayak gitu loh, C, itu kayak hah iya aku padahal ngerasanya waktu ngomong itu ya udah semangat udah gede kayak gitu loh. Tapi ternyata waktu ya itu teman bilang coba kamu ini rekam suaramu sendiri kayak gitu. Nah waktu tak rekam ternyata tak dengerin ya ternyata bener kayak gitu loh. Ya itu sih. Tapi aku pernah kok kayak Fen merasa karena suara tuh pernah. Jadi zaman masih SMP SMA, banyak orang tuh bilang ke aku, termasuk keluarga aku ya, kamu kalau ngomong yang jelas kayak gitu loh. Ya apa ya, kalau sekarang ya juga memang sudah nggak peduli ya. Dan karena kalau sekarang sih aku tahu kayak nggak, aku jelas kok ngomongnya. Cuma kalau dulu kan
masih pencarian jati diri ya. Jadi dibilang gitu tuh lumayan kepikiran ya. Dan merasa memang ada sisi kayak kowe Steven, jadi kayak ngerasa kayak orang lain loh kalau ngomong jelas, kenapa aku nggak jelas ya? Iya. Aku merasa jelas, kalau aku sih. Kalau teman-teman masih mendengar no gini, kalau aku nggak, tapi aku tuh kayak kepedean gitu loh, aku rasa aku tuh jelas. Tapi kenapa orang-orang bilang aku tuh ngomong nggak jelas kayak gitu loh? Sampai apa ya? Sempet sih beberapa waktu tuh kepikiran, apa iya ya aku ngomong nggak jelas ya? Apa aku kurang buka mulut? Jadi kayak gitu-gitu loh. Kok orang lain tak lihat ngomong jelas, kok aku ya tuh aku juga ngerasa kira kok aku lain sama orang lain ya, orang ngomong jelas, kayaknya nggak pernah deh ada yang dikomplain perkara ngomong nggak jelas. Ternyata baru sekarang saudara-saudara saya tuh tahu kalau Van ternyata juga pernah digituin orang kayak gitu loh. Terus juga gimana ya, waktu itu aku dengar temanku bilang, Van aku dengar suaramu sampai ngantuk kepengen tidur gitu. Itu sebenarnya kritikan secara halus sih guys. Iya nggak sih Cek, kayak gitu kan. Tapi ya waktu itu sih memang aku kepikiran, maksudnya aduh suaraku kok kayak gini ya, kayak gitu loh. Tapi ya kalau sekarang sih masa bodoh sih guys aku. Iya, dan kan sekarang maksudnya kita udah bukan masanya pencarian jati diri kan, jadi udah tahu, udah lebih mengenal lah kelebihannya kita nih apa, kelemahannya kita nih apa, kayak gitu. Jadi orang ngomong apa ya nggak pusing, kecuali memang benar-benar yang sebenarnya kita tahu, oh itu kelemahan kita. Iya. Mau nggak mau pasti mikir. Cuma kalau dulu kan pencarian jati diri kan, anak SMP SMA dikasih tau kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada yang bilang ya sampai kayak bukan ke arah ngantuknya, tapi ke arah kamu ngomong nggak jelas. Jadi kayak aku ngomong terus mereka apa kayak gitu loh. Kamu ngomong apa? Ngomong tuh yang jelas kayak gitu kan, kayak hah? Aku ini ngomong aja gak jelas. Ya lumayan ini sih ya, lumayan shock, lumayan buat mikir sih. Iya. Zaman itu gitu. Kita kebayang tahu sih, kalian pernah nggak ngerasa kalian kok aku beda ya, kok aku nggak sama kayak orang lain ya, kayak gitu. Selama itu nggak merugikan orang lain sih atau berbau kriminal, nggak masalah ya. Bagi teman-teman yang merasa ini ya kan, kok aku beda sama orang lain kebanyakan, dan kita memang nggak mesti sama kok gengs. Setelah kita semakin dewasa, kita jadi dapat wisdom bahwa kita memang nggak harus sama kayak orang lain kok. Ya kan, kita diciptain tuh pasti kita punya karakter masing-masing, kita punya keunikan sendiri-sendiri, kita punya kelebihan sendiri-sendiri, kita punya kekurangan juga. Karena namanya kan manusia kan, nggak mungkin lah kita perfect gitu ya, nggak mungkin. Makanya selama hal yang membuat kalian merasa beda sama orang lain itu nggak merugikan orang lain dan nggak berbau kriminal, sah-sah aja kok. Ya. Iya kan, dan jangan pernah takut untuk mengambil langkah menjadi lebih baik. Iya kan, Pen? Gitu. Itu aja sih dari kita. Ada yang mau ini kan? Ya pokoknya kalau ini guys, kalau misalnya tentang hal kayak gitu, ya apa yang perlu di-upgrade mendingan di-upgrade ya. Kalau misalnya itu kritikan itu bagus buat kita, ya nggak apa-apa sih. Itu tandanya kita juga perlu sadar ya Ci. Mungkin perlu ditingkatin lagi atau kayak gimana, kayak gitu loh. Kadang nggak semua kritikan juga itu jelek kayak gitu loh guys. Jadi bisa itu kritikan itu membangun kita, maksudnya mengubahkan kita kok, kayak gitu, untuk jadi lebih baik lagi ya pastinya. Nah itu aja sih dari Kuce. Iya, mungkin hari ini kita nggak lama-lama ya, yang penting kita dapet lah. Bingung nggak ngomong apa ya gengs. Hari ini kita nggak lama-lama, kita yakin apa yang kita bicarakan hari ini tuh semoga bisa menjadi masukan yang positif lah buat kalian, kita juga ya. Mengingatkan diri kita sendiri supaya kita nggak jadi orang yang cepat menjudge diri kita sendiri gitu loh. Kalaupun kita tahu ada yang kurang, ya ayo kita sama-sama benahi kayak gitu. Gengs, makan kita udah hampir habis. Nanti kita tulis ya di deskripsi box belinya di mana Evan ya? Iya. Supaya kalian kalau mau beli tinggal cus, ada di Grab,
ada di Grab atau GoFood, Fon? Ada. Ada, oh ya. Jadi lebih gampang. Kalau kalian mager, kalian bisa pesan lewat ojol. Oke. Oke teman-teman, nanti kita ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, Like, komen video channel YouTube kita ya guys. Juga minta komennya dong. Kalian suka nasi Padang? Kalau di Denpasar suka nasi Padang di mana yang enak kayak gitu? Yang Oh, iya. recommended buat kalian. Ya, Ci? siapa tahu kita juga cus ke sana. Oke. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel kita berkembang dan kita bisa lebih bahas lagi isu-isu yang relate sama kehidupan sehari-hari kita. Oke? Thank you guys. Thank you Bye. all. Dadah.